Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kan kami dari kelompok 10 sama kenalkan nama saya Deddy Mursadi dan teman saya Tuti Susilawati. di sini kami akan membahas tentang pendekatan intertekstual. Latar belakang. Intertekstual berasal dari linguistik abad ke-20, terutama dalam karya ahli bahasa Swiss Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913. Istilah itu sendiri diciptakan oleh filsuf dan psikoanalis Bulgaria Prancis Julia Kristeva pada 1960-an. Intertekstual berasal dari bahasa Prancis yang diperkenalkan oleh Kristeva. Teori ini banyak digunakan orang sejak pertama kali digunakan di Atlantik. Menurut Kristeva dalam Wharton, intertekstual merupakan sebuah istilah yang diciptakan oleh Julia Kristeva. Istilah intertekstual pada umumnya dipahami sebagai hubungan satu teks dengan teks lain. Apa itu pendekatan intertekstual? Intertekstual merupakan kajian teks yang melibatkan teks lain dengan mencari dan menelaah hubungan tersebut. Suatu teks dalam kacamata intertekstual lahir dari teks-teks lain dan harus dipandang sesuai tempatnya dalam keluasaan tekstual. Pengertian intertekstual dipertegas oleh Kristeva dalam Suardi 2011 nomor 2201. Teori intertekstual mempunyai kaidah dan prinsip tertentu. Kaidah dan prinsip itu sebagai berikut. Pada hakikatnya sebuah teks itu mengandung teks. Studi intertekstual berarti menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik teks. Studi intertekstual memberi keseimbangan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik teks yang disesuaikan dengan fungsi teks di masyarakat. Dalam kaitan proses kreatif pengarang, kehadiran sebuah teks merupakan hasil yang diperoleh dari teks-teks lain. Prosedur kerja pendekatan intertekstual. Adanya karya-karya yang ditransformasikan dalam penulisan karya sesudahnya. Ini menjadi perhatian utama kajian intertekstual. Misalnya lewat pengontrasan antara sebuah karya dengan karya-karya lain yang diduga menjadi hipogramnya. Hipogram adalah teks yang menjadi latar penciptaan teks baru. Pendapat ini dinyatakan oleh Ratna 2004 175 yang mengemukakan bahwa hipogram merupakan landasan untuk menciptakan karya-karya baru. Hipogram karya sastra akan meliputi ekspansi, konversi, modifikasi, dan ekserp. Ditinjau dari eksplisit atau tidaknya sebuah hipogram, teks hipogram diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hipogram potensial dan hipogram aktual. Hipogram potensial ini adalah matrik yang merupakan inti teks atau kata kunci yang dapat berupa frase, kata, dan klausa. Pradoko dikutip Mukmin 2005 nomor 33 sampai 34. Hipogram aktual adalah kebalikan dari hipogram potensial. Hipogram aktual tertuang secara eksplisit. Hipogram aktual adalah teks yang nyata berupa kata, frase, kalimat, peribahasa, atau seluruh teks yang menjadi latar penciptaan teks baru sehingga signifikansi teks harus ditemukan dengan mengacu pada teks yang sudah ada sebelumnya. Mukmin 2005 nomor 34. Prinsip intertekstual. Prinsip intertekstual yang utama adalah prinsip memahami dan memberikan makna karya yang bersangkutan. Karya itu diprediksi sebagai reaksi, penyerapan, atau transformasi dari karya-karya yang lain. Masalah intertekstual lebih dari sekedar pengaruh, ambilan, atau jiplakan. Melainkan bagaimana kita memperoleh makna sebuah karya secara penuh dalam kontrasnya dengan karya yang lain yang menjadi hipogramnya, baik berupa teks fiksi maupun puisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tuti. Selanjutnya ada Kuller menjelaskan bahwa
Variasembiosian merupakan konsep strukturalis yang sangat penting dalam membangun teori interteks. Luhur kemudian memberikan 5 tingkat variation, 5 cara untuk menghubungkan teks dengan teks lain sehingga dapat dimengerti. Teks-teks yang dimaksud yaitu yang pertama, teks yang diambil langsung dari dunia nyata. Yang kedua, teks kultural general, teks dunia nyata itu sendiri tetapi dalam kerangka dan tunduk terhadap pola-pola kebudayaan tertentu. Yang ketiga, teks sebagai konferensi genre, sebagai teks artifisial, literal sehingga terjadi perjanjian antara penulis dan pembaca. Yang keempat, teks yang dikutip baik secara implisit maupun eksplisit dari genre-genre di atas dengan menambah otoritas, makna, dan kualitas otoritasnya. Yang kelima, intelektual secara khusus, yaitu dengan mengambil teks sebagai dasar dan titik pijak proses kearifan, misalnya teks sebagai prodi dan ironi. Langkah-langkah dan contoh pendekatan intertekstual. Langkah-langkah intertekstual Ratna 2011 174 menyatakan bahwa secara praktis aktivitas interteks terjadi melalui 2 cara, yaitu yang pertama, membaca 2 teks atau lebih secara berdampingan pada saat yang sama. Yang kedua, hanya membaca sebuah teks tetapi dilatar belakangi oleh teks-teks lain yang sudah pernah dibaca sebelumnya. Contoh pendekatan intertekstual, novel Canting dan para Piai merupakan novel yang berlatar belakang kebudayaan Jawa dengan struktur persamaan dan perbedaan, serta nilai pendidikan yang terkandung dalam kedua novel tersebut sebagai berikut. Struktur novel Canting meliputi yang pertama tema, yaitu kehidupan keluarga besar Priai Jawa dengan persoalan-persoalan keluarga yang begitu kompleks. Yang kedua, alur. Berdasarkan urutan waktu, novel ini beralur campuran. Sedangkan berdasarkan pendekatan cerita, novel ini beralur longgar. Yang ketiga, penokohan dan perwatakan. Digambarkan melalui 3 dimensi, yaitu fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Latar meliputi latar tempat, waktu, dan sosial. Yang pertama, latar tempat meliputi Surakarta, yaitu dalam Ngebean Sestrokusuma, Taman Renggowarsito, dan Pasar Klewer. Yang kedua, latar waktu, yaitu sebelum dan sesudah masa kemerdekaan. Hanya saja dalam novel ini latar waktu tidak diungkap secara intens, karena fokus dalam novel ini adalah masalah keluarga. Yang ketiga, latar sosial, yaitu kehidupan di lingkungan keraton Surakarta, terutama dalam Ngebean Sestrokusuman yang berdiri batik Kap Kanting. Sudut pandang pengarang. Pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, third person narrator. Amanat, yaitu kita harus mendapat menerima kenyataan bahwa ini zaman telah berubah. Kita harus mengikuti perubahan zaman dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Cara yang terbaik untuk menghadapi perubahan zaman yaitu dengan melebur diri tanpa harus kehilangan identitas kebudayaan kita. Sini ada kajian mengambil jurnal yaitu tentang kajian analisis wacana kritis intertekstual pada terjemahan yang menggunakan bahasa gaul. Hubungan intertekstual atau interdiskursivitas merupakan hubungan antar teks yang memuat pemaknaan yang erat secara sosial dan budaya pada ruang lingkup waktu tertentu pada kondisi sosial dan budaya masyarakat.
Bahasa gaul adalah wujud dari karakter remaja, yakni konformitas. Karakter konformitas inilah yang mengirim para remaja menjadi suatu kelompok sosial tertentu dengan ciri khas yang menyertainya, dan dalam hal ini adalah ekspresi kebahasaan mereka yang disebut sebagai bahasa gaul. Terjemahan dengan menggunakan bahasa gaul merupakan bentuk komunikasi fatik, yaitu jenis komunikasi yang bertujuan memenuhi fungsi sosial. Dalam komunikasi merasa terhibur, nyaman, dan tentram dalam diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.